Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Rois, di channel Gria GMT Min Body and Sound. Semoga tak bosan-bosannya untuk menonton video saya, dan semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton videonya sampai selesai agar pemahamannya utuh, pemahaman yang diterima utuh, serta silakan komen bisa berupa saran, kritik, support, dan pertanyaan. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait aturan. Ada beberapa aturan yang hipnoterapis itu tidak boleh melakukannya. Jadi seorang hipnoterapis tidak boleh melakukan beberapa aturan ini. Kenapa? Nanti saya jabarkan pelan-pelan ya. Teknik hipnosis itu dapat menjadi tidak bertanggung jawab jika dilakukan oleh praktisi yang tidak berpengalaman atau tidak memiliki pelatihan yang memadai. Ada beberapa aturan yang hipnoterapis harus menghindari atau jangan sampai melakukan ini. Aturan yang pertama adalah mengabaikan keselamatan klien. Ini nggak boleh. Jadi harus memperhatikan keselamatan klien. Mengabaikan keselamatan klien ini tidak boleh. Karena apa? Karena hipnosis yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan klien, sebagai contoh, melakukan hipnosis pada klien yang memiliki riwayat epilepsi atau gangguan kesehatan mental yang parah, tentunya dapat membahayakan kesehatan klien. Itu yang tidak boleh dilakukan adalah mengabaikan klien. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sugesti yang tidak etis. Ini tidak boleh. Jadi menggunakan sugesti yang tidak etis itu tidak boleh. Sugesti yang tidak etis itu seperti apa contohnya? Contohnya memaksa klien atau suyet untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan keyakinannya, atau membuat klien merasa malu bahkan takut. Itu nggak boleh nih, karena tidak etis, sehingga dapat menyebabkan trauma yang tujuannya klien itu awalnya ingin mendapatkan terapi, malah diberi sugesti yang tidak etis, kan menambahkan sebuah trauma atau bisa dikatakan kerusakan psikologis. Jadi hindari untuk menggunakan sugesti yang tidak etis.
Kemudian yang ketiga adalah membuat klien yang tidak benar. Membuat klaim membuat klaim yang tidak benar. Membuat klaim yang tidak benar itu nggak boleh ya. Jadi seorang praktisi hipnosis harus membuat klaim yang benar terkait kemampuan dia menghipnosis, benar terkait hasil hipnosisnya. Karena apa? Karena kalau membuat klaim yang tidak benar tentang kemampuan atau hasil hipnosis, maka dapat menyesatkan klien dan memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Jadi membuat klaim yang tidak wajar, yang tidak benar itu enggak boleh. Kemudian yang perlu dihindari seorang hipnoterapis selanjutnya adalah menggunakan hipnosis untuk tujuan yang tidak etis. Menggunakan hipnosis untuk tujuan yang tidak etis itu jelas tidak boleh, untuk dihindari. Hipnosis dapat digunakan untuk membantu klien untuk mengatasi masalah kesehatan mental atau fisik. Namun, jika praktisi hipnosis menggunakan teknik hipnosis untuk tujuan yang tidak etis, seperti contohnya ya, mengontrol atau memanipulasi klien. Hal ini dapat merugikan klien dan tidak bertanggung jawab. Yang perlu dihindari selanjutnya adalah menggunakan hipnosis sebagai pengganti pengobatan medis. Itu nggak boleh. Kalau memang penyakitnya itu sudah pakai obat medis, ya kita jangan menganjurkan untuk menggunakan hipnosis itu sebagai pengganti obatnya. Kenapa? Karena hipnosis itu dapat digunakan sebagai teknik tambahan, teknik terapi tambahan. Namun tidak boleh digunakan sebagai pengganti pengobatan medis yang diperlukan. Jadi diingat bahwa hipnosis adalah teknik terapi terapeutik tambahan dan tidak boleh digunakan sebagai pengganti pengobatan medis yang diperlukan. Kemudian yang perlu dihindari selanjutnya adalah tidak memperoleh persetujuan klien. Nah, ini nggak boleh, tetap harus memperoleh persetujuan klien. Kalau klien atau suyit nggak menyetujui untuk diterapi, ya jangan dipaksa. Jadi nggak usah dipaksa dengan dengan teknik terselubung dan lain sebagainya. Jadi tidak memperoleh persetujuan klien, ini jangan nekat tetap tidak setuju kok tetap dilaksanakan hipnoterapi, itu termasuk melanggar aturan.
seorang hipnoterapis ya prosesnya ketika sebelum melakukan eh, hipnoterapi harus bertanya dan meminta persetujuan klien serta menjelaskan prosedur-prosedur hipnoterapi. Ketika yang dihipnoterapi itu nggak mau dihipnosis ya jangan dipaksa. Jadi dijelaskan pelan namun pasti. Ketika eh, dijelaskan dengan jelas dengan prosedurnya nggak mau ya jangan dipaksakan ya. Kemudian aturan yang tidak boleh dilakukan selanjutnya adalah tidak memperhatikan kerahasiaan klien. Nah, kerahasiaan klien itu yang namanya rahasia tetap rahasia, harus dijaga. Karena hipnosis itu merupakan pengalaman pribadi. Seorang hipnoterapis ya harus menjaga eh, kerahasiaan klien, menjaga kerahasiaan, menjaga privasi klien. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu dihindari oleh seorang hipnoterapis atau yang tidak boleh dilakukan oleh hipnoterapis adalah menggunakan teknik hipnosis tanpa lisensi atau izin. Kenapa? Karena praktisi hipnosis harus memiliki lisensi atau izin dari lembaga atau organisasi yang diakui. Di Indonesia sudah banyak lembaga atau organisasi yang diakui dan sudah membuat standar etika serta sudah sudah diakui oleh Kemenkes. Di Indonesia ada Prahiti, ada Perhisa, dan masih banyak lagi. Kemudian yang perlu dihindari oleh seorang hipnoterapis adalah tidak melakukan evaluasi terhadap klien. Ini juga tidak boleh. Jadi tetap harus melakukan evaluasi terhadap klien. Jadi sebelum melakukan teknik hipnosis, seorang praktisi hipnosis harus melakukan evaluasi terhadap klien untuk mengetahui kondisi kesehatan dan masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Kenapa? Karena evaluasi ini sangatlah penting untuk menentukan teknik apa yang mau digunakan. Teknik yang tepat itu apa? Gitu. Karena teknik itu banyak. Kemudian yang perlu dihindari oleh seorang hipnoterapis adalah menggunakan teknik hipnosis yang tidak terbukti efektif. Nah, ini kalau tahu teknik ini
nggak efektif, ya gunakan teknik lain. Sudah tahu teknik yang digunakan itu nggak efektif, kok tetap digunakan, yaitu namanya buang-buang waktu saja. Karena apa? Karena dalam hipnosis itu terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan dalam terapi hipnosis. Namun, tidak semua teknik hipnosis efektif dalam mengatasi masalah kesehatan mental atau fisik. Seorang praktisi hipnosis harus menggunakan teknik hipnosis yang telah terbukti efektif dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Yang terakhir yang perlu dihindari oleh seorang hipnoterapis adalah tidak mengikuti pelatihan atau kursus hipnosis yang memadai. Belum pernah mengikuti pelatihan hipnosis secara full, misal baru mengikuti pelatihan atau kursus yang hipnosis, itu ya jangan melakukan hipnoterapi, karena tingkatan hipnosis itu tingkatan kelas hipnosis itu ada beberapa. Hipnosis itu biasanya memiliki gelar CH, Certificate Hypnosis. Kemudian tahap selanjutnya ada gelar non-akademik CHT, yaitu Certificate Hypnotherapist. Itu minimal sudah sampai Certificate Hypnotherapist, itu sudah diperbolehkan untuk memberikan terapi. Namun untuk legalnya ya tetap melalui ujian, melalui seleksi secara legal pada lembaga atau organisasi yang diakui oleh pemerintah dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa kok harus menguasai hipnosis secara memadai? Karena hipnosis itu merupakan teknik terapeutik yang kompleks dan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Seorang praktisi hipnosis harus mengikuti pelatihan atau kursus hipnosis yang memadai untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknik hipnosis dengan aman dan efektif. Oleh karena itu, pada sebelum akhir video ini, saya tekankan seorang praktisi hipnosis harus memahami prinsip-prinsip etika dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknik hipnosis. Seorang praktisi harus memperhatikan keselamatan klien. Dan seorang praktisi harus menggunakan sugesti yang etis. Kemudian, seorang praktisi hipnosis tidak boleh membuat klaim yang tidak benar.
Yang tidak kalah penting adalah seorang praktisi hipnosis menggunakan teknik hipnosis hanya untuk tujuan yang sesuai dan etis. Itu secara aturan. Jadi ini aturan terkait hipnoterapi ya, yang perlu dihindari oleh seorang hipnoterapis kan gitu. Namun beda lagi dengan stage hipnosis yang tujuannya untuk hiburan, itu beda. Yang tujuannya untuk hiburan itu kadang ya niatnya menghibur, kalau bisa membuat audien tertawa bahagia kan gitu. Jadi di sini lebih membahas tentang aturan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hipnoterapis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, tonton videonya sampai habis, dan tinggalkan komentar berupa masukan, saran, kritik, serta pertanyaan pada kolom komentar. Demikian kurang lebihnya. Adapun kebenaran itu murni dari Tuhan, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan murni dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.